Peta persaingan untuk memperebutkan posisi Cawapres 2024 masih dinamis. Hasil survei Poltreking Indonesia memperlihatkan 4 nama kandidat yang mampu meraih banyak suara di Pulau Jawa. Oke, kita jalan ya. Ini protap langsung ya. Oke, jalan. Peta persaingan untuk memperebutkan posisi Cawapres di pemilu 2024 diperkirakan akan sengit. Hasil survei Poltreking Indonesia menunjukkan 4 nama yang potensial menjadi Cawapres. Nama Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono memiliki elektabilitas tinggi di Pulau Jawa. Survei Poltreking dilakukan pada periode 26 November hingga 2 Desember 2022. Di DKI Jakarta, AHY dan Erick Thohir meraih suara terbanyak 24,7% dan 17%. Di Banten, AHY juga unggul dengan 29,1%, disusul Ridwan Kamil 16,6%, sedangkan Erick Thohir meraih 11,7%. Jawa Barat masih dikuasai Ridwan Kamil dan AHY, sedangkan Erick Thohir di posisi ketiga dengan perolehan 10,3%. Erick Thohir meraih suara terbanyak di Jawa Tengah dengan raihan 25,4%, disusul Ridwan Kamil dengan 10,4% suara. Sosok Erick Thohir juga bersaing ketat dengan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Raihan suara berbeda tipis. Khofifah 18,6, sedangkan Erick Thohir 18,3. Ini dari temuan survei kami di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu berbeda, tapi ada 4 nama yang hampir selalu muncul di 2 digit perolehan. Misalnya Jakarta. Di Jakarta itu dipimpin oleh AHY dengan perolehan 24%, tapi nomor 2 adalah Erick Thohir 17%. Yang di Jakarta, lalu disusul Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Jadi Agus dan Erick memimpin Jakarta. Kemudian di Banten itu Agus, kemudian Ridwan Kamil. Secara selisih sedikit Sandi, kemudian Erick Thohir. Jadi Agus memimpin, AHY memimpin Jakarta dan Banten untuk Cawapres, kemudian diikuti oleh Erick Thohir dan Ridwan Kamil. Nah, di Jawa Barat itu Ridwan Kamil paling tinggi Mas Ihsan, karena memang gubernur Jawa Barat, angkanya hingga 29%, disusul AHY dan Erick Thohir. Dan Jawa Tengah ini yang paling tinggi adalah Erick Thohir. Kita tidak mengikut sertakan Ganjar ya dalam simulasi Cawapres karena Erick sudah terkoneksi cukup kuat pemilihnya Jokowi, kemudian pemilihnya Ganjar. Itu yang tertinggi hingga 25% perolehan Erick Thohir tertinggi di Jawa Tengah, disusul Ridwan Kamil. Kemudian di Jawa Timur itu imbang antara Khofifah, gubernur Jawa Timur, dan Erick Thohir di angka sama-sama 18%. Hanta Yuda menegaskan, meski peta persaingan Cawapres masih relatif dinamis, namun 4 nama, Erick Thohir, Sandiaga, Ridwan Kamil, dan AHY berpotensi menjadi kandidat terkuat. Tim Liputan, Kompas TV. Survei Poltreking Indonesia menunjukkan ada 4 nama yang berpotensi kuat maju sebagai Cawapres 2024. Mereka adalah Erick Thohir, Ridwan Kamil, Agus Yudhoyono, dan Sandiaga Uno. Apa keunggulan mereka dan siapa capres yang cocok dengan mereka? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, dan Dewan Pakar Indo Maju Institute, Lukman Edi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam Priska, selamat malam Mas Edi, Lukman Edi. Malam, saya ke Mas Hanta dulu. Dijelaskan lagi Mas Hanta, gimana sih sebenarnya peta persaingan posisi Cawapres sampai sekarang nih? Ya, kami Priska melakukan survei tadi ya di Jawa, karena Jawa ini adalah penentu kemenangan juga secara jumlah DPT-nya hampir 60% berada di Pulau Jawa, 58%. Kalau kita kerucutkan lagi di 3 provinsi Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu 48,sekian%, hampir 49%. Artinya separuh pemilih Indonesia berada di 3 provinsi itu. Ya. Karena itulah kerap di Pilpres, yang memenangkan 2 Jawa di antara 3 provinsi Jawa itu biasanya menjadi pemenang dalam Pilpres. Seperti terakhir Pak Jokowi di 2019 maupun di 2014 yang lalu, menang di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, untuk peta capres sudah mengerucut di 3 nama. Kita tahu ya 3 nama AHY, di 3 nama itu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Nah, untuk cawapres menarik. Kenapa cawapres menarik dan penting? Karena Pilpres 2024 mendatang itu tidak ada incumbent.
Sehingga variabel cawapres menjadi penting untuk semuanya, untuk menjadi penentu kemenangan. Dia cukup determinan karena akan menentukan kemenangan sang capres yang sangat dinamis dinamikanya. 3 capres yang saya sebutkan kuat tadi selisihnya tipis sekali, tidak ada yang paling menjulang, sehingga posisi cawapres yang paling kontributif secara elektoral, Priska, itu akan menyumbang kemenangan bagi capres terpilih. Dan kami memotret, Poltering Indonesia melakukan survei di Pulau Jawa, sebenarnya ada di survei nasional juga, belum kami publish, itu menemukan seperti di Prolog Kompas tadi, ada 4 nama yang kuat dengan basis yang berbeda di Pulau Jawa. Nah, saya sedikit ya, Priska, dari 4 Jawa ini, ada 5 provinsi di Pulau Jawa ini, kalau kita perhatikan AHY menguasai DKI dan Banten, tapi juga di bawahnya ada Erick Thohir dan Ridwan Kamil di Jakarta. Nah, 2 provinsi ini DPT-nya 8,sekian%. Kalau HRK menguasai Jawa Barat di DPT-nya atau pemilihnya basis 70%. Nah, yang menarik juga Erick Thohir menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang selisih tipis dengan Kofifa. Total DPT Jawa Tengah Jawa Timur itu berjumlah 25% DPT. Jadi kelihatan persebaran. Nah, ini menarik data yang disampaikan Mas Hanta. Kalau dari Mas Lukman lihatnya siapa sebenarnya yang paling potensial maju cawapres dari nama-nama tadi? Ya, saya membaca ada fenomena menarik di Pak Erick Thohir ya. Kenapa? Kenapa? Karena beliau itu bukan orang partai politik ya, bukan ketua umum partai, bukan juga kepala daerah ya, yang kontribusi mengangkat elektabilitas seorang calon itu kalau dia kepala daerah itu besar sekali. Coba kita lihat tadi Mas Hanta menjelaskan bagaimana Ganjar Pranowo di Jawa Tengah itu sangat dominan. Bahkan Khofifah Indar Parawansa juga keangkat namanya ketika dilakukan survei di Jawa Timur. Nah, oleh sebab itu fenomena menarik Pak Erick Thohir ini harus diperdalam ya. Ada apa sebenarnya? Nah, kalau sementara ini survei yang dibuat Mas Hanta Yuda ini kami membaca lebih dominan adalah kinerja Pak Erick Thohir. Nah, saya kira pemilih kita, rakyat Indonesia hari ini cukup objektif melihat calon-calon pemimpinnya di masa depan ya. Dilihat dari sisi apanya? Dari sisi kira-kira bisa kerja nggak ini calonnya, ya bisa kerja nggak, prestasi-prestasinya seperti apa, track recordnya seperti apa. Nah, pada diri Pak Erick Thohir menonjol aspek-aspek itu ya, di samping mungkin pola-pola komunikasi Pak Erick Thohir. Kita lihat tadi basis-basis NU juga nama Pak Erick Thohir sangat menonjol ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan basis NU. Nah, itu sangat menonjol Pak Erick Thohir, mungkin karena sosialisasi dan pola pendekatan Pak Erick Thohir di komunitas NU itu saya kira juga berpengaruh terhadap pilihan-pilihan rakyat. Nah, kemudian di menilai kinerja Pak Erick Thohir di kabinetnya Pak Jokowi. Nah, mungkin sebahagian dari rakyat kita ini sekarang ingin adanya keberlangsungan pembangunan ya, ingin adanya keberlangsungan pembangunan. Nah, dan itu bisa dijawab ya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini dan kedekatan komunikasi hubungan kerja yang baik antara Pak Erick Thohir dengan Pak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia hari ini juga itu berpengaruh terhadap pilihan rakyat yang dilakukan survei oleh Mas Hanta Yuda. Nah, saya tidak bisa tidak bisa memperkirakan seandainya misalnya pada saatnya nanti Pak Erick Thohir itu ada partai memberikan dukungan kepada beliau ya, seperti Pak AHY ya, Pak AHY yang masuk dari 3 besar yang disampaikan oleh Pak Hanta Yuda, kan dia jelas dukungan partai politiknya jelas, dia sebagai ketua umum partai ya. Begitu juga dengan Pak Sandi Uno, partai politiknya juga dia adalah orang partai politik hari ini di Gerindra. Kemudian dia punya pengalaman elektoral juga karena 5 tahun yang lalu dia atau 3 tahun yang lalu dia juga sebagai calon. Sisa-sisa elektabilitasnya masih ada. Tapi Pak Erick Thohir ini kan fenomena baru ya, fenomena baru.
Baik. Nah, soal fenomena tadi gimana Mas Hanta lihatnya dan siapa capres yang cocok? Kalau tadi Pak Lukman bilang ada fenomena Erick Thohir yang menarik. Siapa capres yang cocok? Ya, sebelum ke situ saya akan ke sana nanti. Satu, betul terkonfirmasi salah satu faktor yang mendukung karena kinerja menteri. Karena sebelumnya kami juga melakukan survei tingkat kepuasan, Priska, Erick Thohir masuk di 3 besar setelah Prabowo, Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Itu satu, dengan terobosan seterusnya. Tentu kita bisa melihat data itu. Yang kedua adalah Mas Erick Thohir ini cukup dekat dengan Pak Jokowi, dipersepsikan cukup dekat dengan Pak Jokowi, punya tugas-tugas penting, ketua TKN, bahkan terakhir putra Pak Presiden menikah pun Pak Erick Thohir dipercayakan. Jadi banyak sekali yang dipercayakan. Jadi sangat kuat pengaruhnya, dianggap dekat dengan Pak Jokowi. Yang ketiga, brand connection-nya dengan Mas Ganjar, salah satu capres yang cukup kuat, itu cukup kuat juga kedekatannya, sehingga basis mereka saling melengkapi. Nah, faktor inilah saya kira yang memperkuat ya basis dari Erick Thohir. Kemudian yang faktor lainnya, kalau kita lihat di mana basis-basisnya itu. Basisnya satu ada pemilih Pak Jokowi. Pemilih Pak Jokowi itu kalau kita dalami, kita tracking lagi, itu capresnya lebih preferensinya ke Ganjar Pranowo lebih banyak ketimbang capres yang lain. Cawapres itu paling banyak ke Mas Erick Thohir dibanding cawapres yang lainnya, meskipun juga tersebar ke Kang Ridwan Kamil dan seterusnya. Yang ketiga basis NU, seperti tadi Mas Lukman katakan, sebagai ketua Banser, anggota kehormatan Banser NU, kedekatan dengan para kiai dan kedekatan struktur NU itu juga memberikan dampak insentif kepada Mas Erick Thohir secara elektoral. Yang keempat dari sisi demografi, pemilih muda dan kelas menengah itu menjadi basisnya Mas Erick Thohir. Nah, saya ingin menjawab ke Priska. Untuk seorang capres mendapatkan siapa cawapres yang kontributif bagi dia, ada 2 strateginya. Apakah pilihannya memaksimalkan basis si capres yang sudah ada, seperti misalnya kalau Anies cari di Jawa Barat dan di Jakarta dia cari figur cawapres yang di situ juga untuk memperkuat, misalnya AHY, yang seperti misalnya Ganjar mengambil Erick Thohir karena sama-sama Jawa Tengah Jawa Timur, atau yang kedua memperluas ceruk. Nah, keunggulannya karena saya ditanya tentang Mas Erick Thohir, Pak Erick Thohir ini keunggulannya dia bisa menjadi cawapres yang bisa memaksimalkan basis Ganjar Pranowo, tapi juga bisa memperluas ceruk Ganjar Pranowo yang masih lemah seperti di Jakarta tadi datanya kita lihat, kemudian di Jawa Barat. Nah, sehingga kalau persepsi selain analisa saya dari persepsi publik yang paling pas memang berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Dan lihat dari data ini brand connection-nya sangat kuat. Lalu soal brand connection tadi saya tanyakan juga ke Mas Lukman, setuju dengan itu singkat saja? Ya, setuju. Tinggal kita menunggu sekarang ya, ketika Pak Erick Thohir itu didukung oleh partai politik. Dan kemudian jangan lupa loh ya, Pak Erick itu kampung halamannya Sumatera. Sumatera belum disurvei oleh Pak Hanta Yuda. Biasanya calon-calon yang bukan non Jawa itu susah untuk mendapat elektabilitas di Pulau Jawa. Tapi Pak Erick Thohir ini beda. Dia basisnya di Sumatera, tapi mendapatkan suara yang signifikan di Pulau Jawa. Nah, ketika nanti ada lagi survei di Pulau Sumatera, saya yakin itu lebih besar lagi elektabilitas beliau. Catatan tadi menarik karena kita bicara soal bursa cawapres yang masih panjang, tapi nampaknya nama-namanya sudah ada yang potensial. Terima kasih. Tapi masih tetap dinamis, Priska. Ya, masih dinamis, masih panjang perjalanan kita ya. Ada di Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil, kemudian AHY. 3 itu keluar. Terima kasih. Di Sandiaga Uno. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking. Terima kasih juga Mas Lukman Edi, Dewan Pakar Indo Maju Institute telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.